Allah-Nya. Okay. Praise the Lord that we all can gather here today to praise and worship Him. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us all quiet our heart and mind and prepare ourselves to enter His holy presence with meditation in prayer. Mari kita mulai. Let's begin. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua. Call to worship is taken from the book of Exodus chapter 15 verse 2. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Keluaran 15 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. Let's praise and honor Him with the song Holy Forever. Kudus selamanya. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones.
Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kudus dan layak dimuliakan Engkau ya Tuhan. Our Heavenly Father, you are holy and worthy to be glorified, O Lord. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang setia dan begitu mengasihi kami. We are so grateful to have a Father like you who loves us faithfully. Terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dan semua berkat yang telah Kau berikan pada kami sampai pada saat ini. Thank you for your love and your mercy, for all the blessings that you gave us. Bapa, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Father God, we come to praise and worship you and to listen to your word too. Berbicaralah pada kami dan penuhi hati kami dengan Roh Kudus. Speak to us, Lord, and fill our heart with the Holy Spirit. Berkati dan urapi Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Bless and anoint Pastor Paul who will deliver your message. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. We lift up our praise and worship into your hand. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. The words of hope is taken from the book of Romans, chapter 15, verse 33. Saya akan membacakannya. Roma 15 ayatnya yang ke-33 berbunyi demikian. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan menyambut berita pengharapan dengan pujian Hatimu Ada Bagiku. Lebih
Berita pengampunan diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12. The words of forgiveness is taken from the book of John chapter 1 verse 12. Saya akan membacakannya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita puji Dia lagi dengan pujian penyembahan. Kepadamu ku berdoa. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Tante Els Sumaro dan kawan-kawan dengan judul Jesus Use Me.
Baiklah, itu menjadi doa kita semua yang Tuhan mau memakai kita. May Jesus use us. Tiba waktunya untuk kita mengajukan permohonan doa kita dan pengakuan dosa. Silakan Pendeta Paul. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk memandang keindahan dan kemuliaan-Mu dan untuk menyembah-Mu. Thank you for bringing us into your house to behold your beauty and your glory and to worship you. Bapa dalam surga, kami naikkan juga syukur karena Tuhan telah menyertai kami di hari yang lampau dan menyediakan kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan apapun. Heavenly Father, we give you thanks for being with us in the days past and for providing all our needs that we have lacked nothing. Bapa, kami juga datang kepadamu mengakui kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We know what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami ya Tuhan, dan basuh kami dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Heavenly Father, please forgive us our sins and wash us clean with the blood of your Son Jesus shed on the cross for us. And may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami pun datang
membawa permohonan kami akan saudara-saudara kami yang memerlukan doa. Lord, now we come before you to bring our petitions before you, to pray for our brothers and sisters who need prayers. Kami terus berdoa buat saudari kami Herwi di Indonesia. Kami mohon biar Tuhan beri dia kekuatan dan Tuhan jamah bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit. Lord, we pray for our sister Herwi in Indonesia. May you touch her and cleanse her body from all diseases. Kami juga terus berdoa buat saudara kami Anyau. Biar Tuhan terus kuatkan tubuhnya. We also pray for our brother Anyau. May you continue to strengthen his body and cleanse his body also from all diseases. Dan kami juga terus berdoa buat Stephanie, buat Mira, supaya Tuhan terus memberi kesehatan, membersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. And we also pray for our sister Stephanie and Mira that you will continue to strengthen them and cleanse their bodies from diseases. Kami berdoa juga buat saudari kami Dewi, buat saudari kami Susan, biar Tuhan bersihkan tubuh mereka dan berikan kekuatan kepada mereka sementara menjalani perawatan. We also pray for our sisters Dewi and Susan that you will strengthen their bodies as they undergo treatment. And we pray, may you cleanse their bodies, Lord, from diseases. Kami juga mengangkat saudari kami Benita dan Engkau Hans. Biar Tuhan juga bersihkan tubuh mereka dan berikan kekuatan kepada mereka. We also pray for our sister Benita and our brother Hans that you will cleanse their bodies and give them strength and good health. Kami juga berdoa buat Pilar, buat Budi, buat Lina, biar Tuhan jamah kaki mereka yang lemah supaya kembali kuat, kembali mereka bisa berjalan. We also lift up our brother Budi, our sister Lina, Tuhan, and also Pilar. We pray, Father, that you will strengthen their legs, their knees, so that they will be strong, they can walk again freely. Kami juga berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin, supaya Tuhan terus menyembuhkan mereka, menghilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka, dan memberikan kekuatan selalu. And we pray for Tante Elvir, for Caitlin, that you will give them strength and take the pain away from their bodies, and may you heal them, dear Lord. Kami juga berdoa terus buat Om Arthur. Mohon agar Engkau memberikan kekuatan kepadanya menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur who has to go to treatment week after week. Lord, he needs your strength. May you grant the strength to him. Kami juga berdoa buat Om Kong Seng supaya Tuhan memberinya kekuatan, kesegaran, baik kepada tubuhnya maupun jiwanya. We also pray for Om Kong Seng that you will restore his good health and may you also restore his soul, dear Lord. Bapa, kami berdoa pula buat Enci Alwan, buat Ai Ratna, buat Kok Fabian, supaya Tuhan jamah mereka satu persatu dan terus kuatkan mereka dan sembuhkan dari sakit penyakit mereka. And we pray for our sister Alwan, for Ai Ratna, Joseph's mom, and also for our brother Fabian. May you touch their bodies, may you heal them and strengthen them, dear Lord. Kami juga terus berdoa memohon kekuatan dan kesehatan buat Sandra dan Esther. We also pray that you will continue to strengthen our sister Esther and Sandra. May you continue, Lord, to keep them strong and healthy. Kami juga terus berdoa ya Bapa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Enci Ina, biar Tuhan terus beri mereka kekuatan dan terutama jaga ingatan mereka supaya tetap bisa mengenali diri mereka dan kami semua. And Lord, we pray for Andri, for Engkau Pardi, Enci Ina. May you strengthen their bodies, but most of all we pray, may you keep their memories intact so they will always recognize who they are and who we are, dear Lord. Bapa, kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang lain,
yang mengalami pergumulan yang tak dapat dibagikan. Engkau tahu siapa dan apa itu. Jadi kami mohon Engkau dengar doa saudara-saudara kami. We pray, Father, now for our brothers and sisters who have unspoken requests. They cannot talk with others. They can only talk with you. So we pray, Father, that you will hear their prayers. You will help them. You will give them the solution, the way out that they need. Bapak, kami juga terus berdoa buat Norma, bekas tetangga kami, dimanapun dia berada, supaya Tuhan tetap jaga dan beri dia kesehatan. And we also pray for our former neighbor Norma, that you will continue to strengthen her and keep her healthy. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Sekarang kami mohon berbicaralah kepada kami siap mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa in the name of our Lord Jesus Christ. We all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka 1 Korintus pasal 15. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Korintus pasal 15. Mari kita baca mulai ayat 42 hingga ayat 49. Will you please turn to 1 Corinthians 15. Let's read from verse 42 to verse 49. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 42, saudara 43, begitu seterusnya. I will read verse 42 and you will respond by reading verse 43. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. 46, tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Together, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikianlah pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kita tahu kita akan bersama dengan siapa. The theme of today's message is, we know whom we will be with. Saudara, kita yang pernah menemani seseorang menjelang kematiannya, tahu bahwa tidak ada yang indah tentang momen-momen menjelang kematian. We who have been with a dying person know that there is nothing beautiful about dying. Saya kira kebanyakan kita akan mau melompati fase menjelang kematian dan langsung masuk kepada kematian. I think many of us want to skip the dying phase and just go straight to death. Saudara, seperti cermin, momen-momen menjelang kematian memperlihatkan siapakah kita. Yaitu kita ini dapat binasa, kita ini rapuh, dan kita ini lemah. You see, like a mirror, dying shows us what we really are. Perishable, broken, and weak. Namun puji Tuhan, kematian bukanlah akhir dari buku. Kematian hanyalah akhir sebuah pasal. Thank God death is the end of a chapter,
not a book. Karena kita nanti akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru. Will be raised to a new life and given a new body. Nah, mari hari ini kita belajar sedikit lagi tentang tubuh yang akan dibangkitkan. So today let's learn more about our future resurrected body. Saudara, Paulus menjelaskan ada 3 karakteristik tubuh yang akan dibangkitkan itu. Paul explains that there are 3 characteristics of our new and resurrected body. Pertama adalah tubuh itu tidak dapat binasa. And the first is, it is imperishable. Yang berarti saudara, bukan saja tubuh itu akan hidup lama, tapi tidak dapat mati dan tidak dapat lapuk. Which means not only will it not live long, but it also can die or decay. Jadi benar-benar saudara, kita ini akan terus bersama dengan Tuhan selamanya. So you see, we will be with God forever. Jadi saudara, kita tahu dalam hidup ini tidak soal seberapa sehatnya kita ini dapat binasa dan akhirnya dapat lapuk. So you see, it doesn't matter how healthy we are still perishable and can decay. Saudara, hidup kita bisa berakhir dengan sakit, dengan kecelakaan atau perbuatan orang lain. Our life can end with sickness, accidents, or by somebody's act. Tidak demikian dengan tubuh yang akan dibangkitkan, akan terus hidup, tidak dapat diakhiri oleh apapun. Not so with our resurrected body. It will live on, it cannot be ended by anything. Kedua adalah mulia. The second is glorious. Berarti saudara, bukan saja enak dilihat, tapi akan memancarkan sinar atau cahaya. Which means not only will it be good looking, but it will also shine radiantly. Sekarang ini saudara, maksimal kita hanya bisa memukau orang atau menarik. Tapi kita tidak bisa mulia. The most we can ever now be is to be stunning or attractive. We cannot be glorious. Mulia berarti memancarkan cahaya ilahi. To be glorious is to shine with divine light. Saudara, tubuh kita sekarang ini tidak bisa memancarkan cahaya ilahi, tidak bisa mulia karena terbuat dari debu, dari bumi atau tanah. You see, our current body cannot shine with divine lights. It cannot be glorious because it is made of dust from the earth. Sebaliknya, tubuh yang akan dibangkitkan akan mulia dan memancarkan cahaya ilahi karena terbuat dari roh Allah dari sorga. On the contrary, the resurrected body will be glorious and shine with divine lights because it is made of God's Spirit from heaven. Saudara, di kitab Keluaran pasal 34, ayat 29 hingga 35. Kita dapat membaca setiap kali Musa turun dari Gunung Sinai setelah berbicara dengan Tuhan Allah, wajahnya bercahaya. In Exodus 34, we read that every time Moses came down from Mount Sinai, after he talked with the Lord God, his face shone. Nah saudara, sinar itu begitu kuat sehingga dia harus memakai selubung untuk menutupi wajahnya. Kalau tidak ada seorang pun yang dapat menghampirinya. You see, the glow was so intense that he had to put on a veil over his face. Otherwise, no one could ever come close to him. Meskipun saat itu dia masih di dalam tubuh alamiahnya, namun begitu bersinggungan berhadapan dengan Allah, dia terpengaruh, wajahnya bersinar. Even though he was still in the earthly body, but upon contact with God, he's affected. His face shone. Nah saudara, dengan tubuh yang dibangkitkan, bukan saja wajah kita, tapi seluruh tubuh kita akan memancarkan cahaya. With the resurrected body, it's not only the face, but the whole body will shine. Akan memancarkan cahaya sorgawi, kemuliaan sorga dan Tuhan, karena kita akan dibuat dari roh
dari sorga. It will shine the glory of heaven and of God because we will be made of spirit from heaven. Ciri yang ketiga adalah tubuh yang akan dibangkitkan itu dahsyat. The third characteristic of the resurrected body is it's powerful. Berarti saudara, dahsyat secara supernatural. Which means that it will be supernaturally powerful. Tubuh yang akan dibangkitkan akan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh tubuh alamiah kita sekarang ini. The resurrected body can perform tasks that no human in earthly body can do. Di dalam tubuhnya yang telah dibangkitkan, Yesus makan tapi tidak bergantung pada makanan. In his resurrected body, Jesus ate, but he's not dependent on food. Dia dapat muncul di dalam kamar yang tertutup, kemudian dia bisa menghilang. He could appear in a locked door room and he could disappear. Tubuh yang dibangkitkan ada di dalam daging, tetapi bukan berasal dari daging. Tubuh yang dibangkitkan berada di atas hukum alam. You see, the resurrected body is in flesh, but not of flesh. It's over and above the laws of physics. Itu sebab Paulus menyimpulkan bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, bukan alamiah. Itu sebab tidak tunduk kepada alam. Hence Paul concludes that the resurrected body is spiritual, not a natural body. Thus it is not subject to nature. Apa dasar argumen Paulus? Yesus. So what's the basis of Paul's argument? Jesus. Apapun yang terjadi pada Yesus akan terjadi pada kita. Whatever happened to Jesus will also happen to us. Berlawanan dari Adam yang terbuat dan dibuat untuk menjadi makhluk hidup dari debu tanah. Yesus terbuat dari roh Allah, menjadi roh yang menghidupkan. As opposed to Adam, who was made a living being out of the dust, Jesus was made of the Spirit of God to be a life-giving spirit. Nah, mengikuti urutan itu, kita yang dibuat untuk menjadi makhluk hidup akan dibuat oleh roh Allah menjadi manusia rohania. So following that order, we who were made of dust to be living being will be made of the Spirit of God to be spiritual being. Kita yang mengambil rupa Adam, manusia debu, akan mengambil rupa Kristus, manusia sorgawi, di dalam tubuh yang akan dibangkitkan itu. We who have borne the image of Adam, the man of dust, will bear the image of Christ, the heavenly man, in our resurrected body. Nah, sekarang mari kita berhenti dan menimba beberapa pelajaran. Now let's stop and draw some lessons. Saudara, karakteristik pertama dari tubuh yang dibangkitkan adalah tidak dapat binasa. Tidak dapat mati, akan terus hidup. The first characteristic of the resurrected body is imperishable. It cannot die, it will live on. Mungkin kita berpikir, oh no, saya akan lelah hidup terus menerus, tidak mati-mati. Perhaps we think, oh no, I'd be tired of living indefinitely. Mungkin kita berkata juga, mati itu kan ya ada baiknya, kita bisa istirahat ya. Kita tidak usah khawatir dengan kehidupan ini. Perhaps we think, well, death is kind of nice. I can rest. I don't have to worry about living anymore. Saudara, saya mengerti keprihatinan itu sebab saya pernah mendengar orang berkata, aduh udah capek, saya hanya mau mati, saya hanya mau semuanya udah ada berhenti. I understand that concern because I have heard people say, I am tired, I just want to die, I want everything to end. A fair point. Namun saudara,
Coba kita mengerti hal ini. But let's be clear. Sewaktu kita mengatakan itu, sebetulnya yang kita maksud adalah kita lelah bukan lelah hidup, tetapi lelah menanggung beban kehidupan. When we say something like that, what we mean is that we are tired not of living, but of bearing the brunt of life. Jadi saudara, pokok permasalahannya adalah lelah menanggung susah dan derita hidup. Bukan hidup itu sendiri. So at issue is tiredness. The dealing with the pain and suffering of life. Not of life itself. Bukankah kita yang tidak muda lagi kadang-kadang berkata, yang penting sehat ya. Buat apa sih umur panjang-panjang kalau tidak sehat? Don't we, who are not young anymore, often say, what's important is that we are healthy. What's the good of living to old age if we're not healthy? Jadi saudara, kita sebetulnya percaya bahwa kita dapat menikmati hidup bila kita ini sehat. So you see, we believe that we can enjoy old age if we are healthy. Nah, inilah berita baiknya. Well, here's the good news. Dengan tubuh yang dibangkitkan, bukan saja kita akan hidup sehat, kita akan hidup senang. With our resurrected body, not only will we live healthily, but we will also live happily. Jangan lupa, kita tidak lagi hidup di dunia, tapi di sorga, di mana tidak ada lagi beban hidup yang mesti kita pikul. Do not forget that we will not live in the world, but in heaven. So there won't be the brunt of life that we must bear. Dan satu lagi, and one more thing. Di surga tidak ada umur. In heaven, there will be no age. I know this is good news for most women. Perempuan paling tidak suka ditanya umur berapa. Women don't usually like to answer when you ask them, how old are you? Saudara, kita tidak perlu bertanya kepada orang berapa umurmu di sorga. Tidak perlu. We need not ask anybody, how old are you in heaven? Dan kita tidak usah lagi ingat-ingat umur kita juga. And we need not remember how old we are either. Singkat kata, di sorga tidak akan ada pesta ulang tahun. In other words, in heaven there will be no birthday party. Dan ini yang paling penting, tidak ada kue ulang tahun. Haleluya. And no birthday cake. Ya. Jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. So here's the first lesson that we can draw. Tubuh yang dibangkitkan tidak dapat binasa karena dibuat untuk damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang kekal. The resurrected body is imperishable because it is built for eternal peace, joy, and love. Tuhan akan mengenakan kepada kita tubuh yang tak binasa supaya kita bisa terus menerus dan selamanya menikmati hidup dengan Dia, Bapa Sorgawi. God will clothe us with an imperishable body so we can continuously and everlastingly enjoy living with Him, our Heavenly Father. Kita akan hidup di dalam kerukunan yang kekal bersama Allah dan satu sama lain. We will live in eternal harmony with God and each other. Mari sekarang kita masuk ke karakteristik yang kedua dari tubuh yang dibangkitkan, yaitu mulia. Now let's move on to the second characteristic of the resurrected body, which is glorious. Sebagai kontraknya, Paulus menggunakan kata hina.
In contrast, Paul uses the word dishonor. Saudara, kata hina tidak berarti bahwa tubuh alamiah kita ini nih terhina. Tidak. The word dishonor does not mean that the earthly body is despicable. No. Sebagaimana Paulus katakan, masing-masing ada kemuliaannya. Sebab bukankah Tuhan yang menciptakan tubuh alamiah kita ini? As Paul says, each has its glory. After all, it was God who created our physical body. Jadi saudara, Paulus menggunakan kata hina secara relatif dalam perbandingan dengan tubuh sorgawi. So you see, Paul uses the word dishonor, relatively speaking, in comparison to the heavenly body. Singkat kata, tubuh sorgawi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh alamiah terlalu mulia. In other words, the heavenly body cannot be compared to the earthly body. It's way too glorious. Tapi ada satu lagi yang membuat jarak antara tubuh sorgawi dan tubuh alamiah begitu besar seperti dibandingkan dengan kemuliaan dan hina, yaitu dosa. But there's something that causes the gap between the heavenly body and the earthly body so wide, as in glory and dishonor. Sin. Dosalah yang membuat tubuh alamiah kita ini hina. It is sin that makes our body, earthly body, dishonored. Jadi saudara, ini pelajaran kedua yang bisa kita petik. Tubuh yang dibangkitkan mulia karena kudus, suci. Here's the second lesson we can learn. The resurrected body is glorious because it is holy. Tidak ada setitik dosa pun di dalam tubuh yang dibangkitkan itu. There is no trace or fiber of sin in it. Darah kita tidak tahu seperti apakah itu. Karena kita tidak pernah hidup tanpa efek, pengaruh, atau bayang-bayang dosa. We do not know what's like because we have never lived without the effect and the shadow of sin. Sebagaimana Paulus sendiri mengakui pergumulannya melawan dosa. Even Paul himself admits to constantly fighting with sin. Roma pasal 7, 22 hingga 24. Romans 7, 22 to 24. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Namun, akan datang waktunya di mana kita tidak lagi dipengaruhi, apalagi dikuasai oleh dosa. Yaitu sewaktu Tuhan mengenakan tubuh yang baru itu pada kita. But there will come a time when we will not be affected, much less captured by sin anymore. It's when God clothes us with the new body. Itulah saatnya untuk pertama kali kita akan hidup tanpa setitik dosa pun di dalam diri kita. That will be the time, the very first time, when we will live with no traces of sin in our body. Itulah waktu di mana kita dapat berhubungan dengan Allah dan satu sama lain di dalam damai sejahtera, kasih, dan sukacita. That will be the time when we can relate to God and each other purely in peace, love, and joy. Paulus mengingatkan kita di 1 Korintus 6, 19 dan 20.
Paul reminds us in 1 Corinthians 6, 19-20, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait kudus yang ada di dalammu, yang engkau terima dari Allah? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Kamu bukan milik kamu sendiri, kamu telah dibeli dengan lunas dibayar. You are not your own, you were bought at a price. Itu sebab muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Therefore honor God with your bodies. Karena bait Roh Kudus adalah suci dan memancarkan cahaya Allah, begitu ada di dalam diri kita, maka bait Roh Kudus akan memancarkan kemuliaan Allah di dalam dan melalui tubuh kita. Since the temple of the Holy Spirit is holy and radiant with the glory of God, once it is in us, it will also radiate the glory of God in and through our body. Makin sering kita menggunakan tubuh kita untuk berbuat dosa, makin menjadi hina tubuh kita dan akan terlihat hina. The more we use our body to commit sin, the more dishonored it will be and it will look. Saudara, apa yang diperbuat oleh dosa kepada tubuh kita adalah dosa memadamkan sinar cahaya yang ada dalam tubuh kita. You see what sin does to the body is it puts out its lights. Ayub 18 ayat 5 berkata, Job 18 verse 5 says, terang orang fasik padam dan nyala apinya tidak bersinar. The light of the wicked indeed goes out, and the flame of his fire does not shine. Saya telah berjumpa dengan orang yang hidupnya hanya untuk memuaskan dirinya di dalam dosa. I have met those who live to indulge themselves in sin. Saya perhatikan orang yang menggunakan tubuhnya untuk berdosa cenderung menghancurkan tubuhnya, menyia-nyiakan tubuhnya. I noticed that they who use the members of their body to sin tend to also abuse their bodies. Mereka tidak menjaga tubuh mereka. They do not take care of themselves. Mereka hidup tanpa disiplin. They live with no discipline whatsoever. Mereka hidup hanya untuk mengejar kepuasan dan kepentingan pribadi dan tidak peduli apapun. They live only to pursue pleasure and self-interest and could not care less about anything else. Pada akhirnya, mereka menghancurkan tubuh mereka sendiri. In the end, they destroy their bodies. Sebaliknya, saya telah melihat tubuh orang-orang yang hidup kudus, yang memancarkan kemuliaan Allah. On the contrary, I've seen that the body of those who live a holy life beams the glory of God. Mereka mungkin miskin, tapi penampakan mereka memancarkan kemuliaan. They may be poor, but their countenance radiates glory. Mereka menjaga tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus. You see, they take care of their body as the temple of God's Spirit. Karakteristik yang ketiga dari tubuh yang dibangkitkan adalah dahsyat, kuat, berkuasa. The third characteristic of the resurrected body is
It's powerful. Sebagaimana dijelaskan, dahsyat atau kuat di sini bukan secara jasmaniah, tapi secara supernatural. Sanggup melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. As explained, power does not refer to physical but supernatural power, able to perform tasks that humans cannot do. Atas kasih karunia Allah, kita telah menerima kuasa melakukan hal-hal yang mujizat, yang ajaib. Tapi di dalam tubuh yang dibangkitkan, kita akan melakukan lebih lagi. By the grace of God, we've been given power to perform miraculous acts, but in our resurrected body, we will be able to do more. Sebagaimana kita tahu, Yesus akan datang di dalam tubuh yang dibangkitkan. As we know, Jesus will come in his resurrected body. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, bagaimana mungkin seluruh dunia kok bisa melihat dia datang? Perhaps we have wondered how it is possible that the whole world will be able to see him come. Nah saudara, itulah kodrat tubuh yang dibangkitkan. Dapat hadir dan dilihat oleh semua di seluruh dunia ini. That's the nature of the resurrected body. It can be present and be seen by all on the entire planet Earth. Singkat kata, dengan tubuh yang dibangkitkan kita dapat dilihat dan melihat semua. With the resurrected body, we will be seen and we will see everybody. Jadi saudara, di sorga kita tidak perlu takut akan ketemu nggak ya sama si ini, sama si ini, sama si ini. Pasti ketemu. So, in heaven, we need not worry. Oh, I may not see him, I may not see her. No, we'll see everybody. Bahkan orang yang tidak mau kita lihat pun akan ketemu di sana. Even those that you don't care to see, you will see them there. You will see everyone. Sebaliknya Paulus berkata, tubuh alamiah kita ini lemah. In contrast, Paul says that our current body is weak. Bukan hanya secara fisik, kita lemah secara emosi, mental, dan rohani, ya kan? More than just physically, we are also weak emotionally, mentally, and spiritually. Di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Sebelum Yesus ditangkap, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Before his arrest, Jesus went to the Garden of Gethsemane to pray. Di sana dia menyampaikan perasaannya, pergumulannya kepada para murid. There, Jesus shared with his disciples how he was feeling. Dia berkata, he says, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. Dia begitu menderita sehingga sewaktu dia berdoa, firman Tuhan berkata, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. He was in such agony that while praying, his sweat became like great drops of blood falling to the ground. Yang mengharuskan Allah Bapa di sorga mengutus malaikatnya untuk menguatkannya. Requiring his heavenly Father to send his angels
strengthening him. Yesus, anak Allah, namun dalam tubuh manusia biasa, berada di titik terlemahnya. Jesus, the Son of God, in the body of an ordinary man, was at his weakest point. Tidak heran Paulus berkata, tubuh kita ini lemah. No wonder Paul calls our body weak. Iman kita bisa lemah. Our faith can be weak. Perisai kita melawan dosa dan pencobaan bisa lemah. Our shield to withstand sin and temptation can be weak. Kesetiaan kita bisa melemah. Our faithfulness can be weak. Dan kasih kita kepada Tuhan bisa lemah. And our love to God can be weak. Namun, akan tiba waktunya di mana Allah akan dapat memakai kita